Welcome to our channel. Agama Islam menjadi agama mayoritas di berbagai kawasan. Tentu saja ini tidak terlepas dari kejayaan kerajaan Islam di masa lampau. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW wafat di tahun 632, muncul berbagai kerajaan Islam yang tersebar di berbagai wilayah di dunia. Nah, kerajaan-kerajaan inilah yang kemudian menyebarkan ajaran Islam hingga hadirlah sejumlah kerajaan yang dikenal sebagai yang terbesar sekaligus berpengaruh di dunia. Kerajaan apa sajakah itu? Berikut channel Data Fakta sudah menyiapkan daftarnya untuk kalian. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kekhalifaan Umayyah. Dunia sepertinya akan mengenang bahwa pernah ada kekhalifaan Islam yang berhasil melakukan ekspansi besar-besaran jauh hingga ke Spanyol. Kekhalifaan Umayyah adalah apa yang dimaksud? Berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, kekhalifaan ini berperan besar dalam perkembangan Islam di dunia. Bagaimana tidak, di masa inilah wilayah kekuasaan Islam terbentang sampai ke Andalusia, Afrika Utara, Persia, Asia Tengah hingga wilayah Hindia atau Indonesia. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Bizantium. Jelas ini merupakan kabar baik, karena dengan begitu wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan tersebut otomatis menjadi tempat berkembang dan tumbuhnya peradaban Islam di wilayah baru. Kemajuan lainnya yang tidak kalah memberi pengaruh adalah banyaknya kemajuan di berbagai bidang seperti militer, tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Satu di antaranya dibuktikan dengan hadirnya ulama-ulama besar di berbagai bidang. Selain itu, selama periode kekuasaan dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi, untuk pertama kalinya pusat pemerintahan Islam berada di luar Jazirah Arab, yaitu Damaskus. Nah, karena itu tidak berlebihan rasanya jika Kekhalifaan Umayyah disebut-sebut sebagai penebar bibit kejayaan peradaban Islam. Walaupun sejatinya bibit kejayaan peradaban Islam itu sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Turki Ottoman. Tahukah kalian, kerajaan Turki Ottoman merupakan kekhalifahan Islam terbesar yang bukan dari bangsa Arab. Dikenal pula dengan nama Kekhalifahan Utsmani, kerajaan yang berjaya pada tahun 1517 sampai 1924 Masehi ini mampu menguasai semenanjung Arab hingga dengan Asia Selatan. Tidak hanya besar, kerajaan yang berpusat di Istanbul ini juga dikenal dengan kekuatannya. Sebagai pengingat, di bawah pimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih atau Sang Penakluk, pemerintahan Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota paling tak tertembus di dunia kala itu. Bahkan di masa tersebut, Sultan Mehmed II berhasil menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Utsmani dengan nama Istanbul. Ya, dalam sejarahnya Istanbul dulunya bernama Konstantinopel saat Konstantin Agung menjadikannya ibu kota Kekaisaran Romawi pada tahun 330 Masehi. Tapi ini belum ada apa-apanya sebab kerajaan Ottoman masih mencapai puncak sepanjang abad ke-16 dan 17. Di bawah kepemimpinan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni atau Sang Pemberi Hukum, kerajaan Turki Ottoman bahkan dinobatkan sebagai pemilik kekuatan tempur terbesar di dunia. Kesultanan Mughal. Kalian tentu mengenal Taj Mahal sebagai salah satu keajaiban dunia kan? Tapi di luar dari itu, kalian harus tahu bahwa bangunan yang berdiri di tepi sungai Jamuna tersebut merupakan warisan abadi Kesultanan Mughal yang dapat dinikmati hingga kini. Ya, masjid yang dibangun antara 1631 sampai 1643 di kota Agra tersebut diinisiasi oleh Shah Jahan selaku raja kelima Kesultanan Mughal. Membincang tentang kesultanan yang bertahan selama 3,5 abad ini, sejarah tentu akan mencatat bagaimana Islam bisa berjaya di tengah-tengah penduduk yang mayoritas Hindu. Meski muncul beberapa pemberontakan, Mughal berhasil membawa kegemilangan bagi sejarah India. Sebenarnya, Mughal bukanlah kerajaan bercorak Islam pertama yang berdiri di India. Pernah ada beberapa kerajaan kecil, hanya saja di bawah pergerakan Zahiruddin Muhammad Babur selaku pendiri dan raja pertama, kerajaan Mughal bisa melakukan lebih.
tepatnya setelah Babur berhasil menguasai wilayah bekas kekuasaan Lodi yang tengah mengalami krisis. Meski pemberontakan oleh kalangan Hindu tidak terelakkan, namun Babur berhasil menang dalam pertempuran hingga perluasan terus terjadi di masa-masa setelahnya. Kekaisaran Mali. Jika sudah membahas rekam jejak perjalanan umat Islam di Afrika Barat, maka kita akan sampai pada pembahasan Kekaisaran Mali. Masuknya Islam ke kawasan ini dimulai dari cerita jalur perdagangan. Sambil menawarkan dagangan, saat itu sejumlah pedagang muslim juga datang untuk dakwahnya, sehingga di jalur yang dikenal dengan nama Sahel itulah agama Islam memulai langkahnya. Fakta menyebutkan dari tahun 700-an dan seterusnya, Islam perlahan mulai memiliki basis di Sahel Afrika Barat. Adapun kerajaan Islam pertama di Mali didirikan oleh seseorang yang bernama Sundaita Keita. Dalam perjalanannya, Mali menjadi pusat pengetahuan di Afrika Barat, di mana Islam memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat setempat. Hal tersebut bisa ditilik dari catatan perjalanan Ibnu Battuta ke Mali pada tahun 1530-an. Dikisahkannya bahwa jika seorang pria ingin melaksanakan salat Jumat, maka ia harus menyuruh anaknya untuk datang lebih dahulu ke masjid agar tetap ke bagian shaf. Meski pengaruh Mali terhadap dunia mulai menurun sejak abad ke-16 hingga ke-18, namun dunia tidak akan melupakan sumbangsih Mali sebagai salah satu pusat pengetahuan dan kekayaan Islam. Kesultanan Demak. Pada abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri, dan Kadipaten Demak adalah salah satu di antaranya. Singkat cerita, demikianlah Kesultanan Demak berdiri. Raden Patah selaku pendiri pun masih merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Dalam kiprahnya, Kesultanan Demak diketahui memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara. Bahkan tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Demak tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa itu, beberapa wilayah berhasil dikuasai. Tidak heran jika Kesultanan Demak didapuk menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan insiden saling bunuh antara saudara dan putra sulung Sultan Trenggono yang dilatar belakangi perebutan kekuasaan. Meski begitu, jejak Kesultanan Demak tidak serta-merta hilang dari Nusantara. Bisa dibuktikan dengan masih adanya berbagai peninggalan di mana Masjid Agung Demak adalah satu di antaranya. Itulah tadi 5 kerajaan Islam paling berpengaruh di dunia versi channel Data Fakta. Meski kini hanya tersisa nama, namun kesemuanya memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam. Terbukti kini agama Islam menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Nah, jika kamu punya versi sendiri, silakan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.